Dia menghembuskan keluar asap dari hisapan terakhirnya ke samping kiri. Lalu dia menjawab, "Aku dulu pernah tinggal di situ. Dan jika kamu sudah melihat sosok seorang pria kurus berpakaian serba hitam yang mencari kepalanya, dia dulu adalah temanku." Pondokan Penumbal Jiwa bagian 2. Dua burung gereja di jam 6:30 pagi itu tengah bermesraan di atas kubah Masjid At-Taqwa sambil melihat marbot yang mulai menyapu dan mengepel tempat ibadah umat muslim. Jumat pagi itu sangat sibuk. Masyarakat sudah memulai kegiatannya bahkan selepas sholat subuh, termasuk Kirman. Dia yang sudah rapi mengenakan kemeja putih, celana bahan hitamnya, juga sepatu yang sudah disemir, bersiap untuk berangkat kerja di hari pertamanya. Namun, bagaimanapun rapinya, sampul yang dipakai Kirman tidak ada yang bisa menutupi letih dan trauma yang terukir di wajahnya. Semalam, Kirman dibangunkan oleh lantunan bacaan tarhim dari masjid yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Di tengah ruangan lantai 1 itu, kepanikan menghujam sadarnya. Sekejap setelah matanya terbuka karena ingatan Kirman tentang apa yang sudah terjadi padanya. Buru-buru Kirman keluar dari rumah dan langsung berlari ke masjid yang mulai melantunkan azan, ajakan ibadah fajar guna mengawali hari dengan berkah untuk umat muslim. Satu persatu jamaah masjid pulang ke rumah, tapi Kirman tidak. Wirid istighfarnya tumpang tindih dengan bayangan sosok laki-laki semalam. Semakin matanya erat terpejam, semakin diingatnya obrolan Kirman dengan laki-laki itu. Nafas yang sesak, juga kepala yang jatuh ke lantai. "Akang tidak apa-apa?" Tiba-tiba ada suara yang menanyai kabar Kirman. Mata Kirman terbuka dari usahanya fokus dawaman istighfarnya. Di depannya ada sosok laki-laki sepuh yang menjabat sebagai marbot di masjid itu. Iya Pak." Kirman balik bertanya karena dia tidak cukup baik mendengar pertanyaan dari Pak Marbot. "Akang ngewiriknya sampai keringetan, Akang teh tidak apa-apa?" Kirman sedikit terpaku dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Marbot. Bagaimana pengalaman semalam sangat mempengaruhi dirinya. Tidak apa-apa kok Pak. Boleh tidak saya di sini sampai sedikit lebih terang, pinta Kirman. Pak Marbot melihatnya kini dengan sedikit bingung, tapi dia sadar kalau Kirman butuh bantuan. "Biasanya masjid ini teh saya tutup pada subuhan Kang. Lalu nanti saya buka lagi pas sudah masuk jam 6 pagi. Soh, tapi baiklah Kang. Soh, silakan Akang lanjutkan wiridnya. Nama saya Asep Kang. Saya mau tiduran di pojok sana. Bangunkan saja saya ya Kang kalau Masnya butuh sesuatu." Bapak Marbot berjalan ke pojok masjid, merebahkan dirinya di karpet hijau itu. Dan Kirman kembali memejamkan mata, lanjut mendawamkan wiridnya hingga batinnya sedikit lebih tenang atas semua kejadian semalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kirman terus-terusan mendawamkan wiridnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Sepasang burung gereja itu kini berpindah ke dekat layangan yang tersangkut di kabel listrik depan warung kelontong milik Bu Hajah Nani. Kini mereka mengawasi Kirman yang berjalan menuju lokasi tempat dia bekerja. Jarak antara kosan dan tempat di mana dia harus mengabdikan dirinya adalah sekitar 300 meter. 10 atau 15 menit berjalan kaki dengan santai. Tentu, Kirman yang merasa tidak ingin telat di hari pertamanya membuatnya sampai lebih cepat. 2 bungkus roti sisir pisang dan 1 botol air mineral tanggung yang dia beli dari warung kelontong Hajah Nani sudah mengisi perutnya yang kosong sejak datang ke Bandung. Sedikit, tapi baginya itu adalah harap dan modal untuk menghadapi hari pentingnya ini. Sambung Rasa Cafe and Resto, itu nama yang tertulis di tempat Kirman bekerja. Sebuah bangunan kecil 2 lantai yang estetik, instagramable. Biasanya dituju oleh para kaula muda untuk bersua serta bercakap dengan satu sama lain. Kirman yang sudah sampai di situ hanya dengan 10 menit kurang berjalan kaki, langsung ditemui oleh ownernya, Pak Dedi. Iya, namanya Pak Dedi, pemilik resto, dan Kirman yang sudah pernah bertatap muka serta mengobrol lewat sesi wawancara via video call tidak mendapatkan diri mereka canggung saat pertama kali bertemu fisik di resto. Ditambah lagi, Kirman bisa diterima masuk ke resto itu adalah jasa dari Pak D. Kirman yang adalah teman akrab Pak Dedi saat mereka berdua kuliah di Jogja. Bisa dibilang Kirman masuk lewat jalur orang dalam. Aturan juga tata tertib diulangi lagi penyampaiannya bersamaan dengan penjelasan dan tur seluruh area resto. Tentu tidak memakan waktu yang lama karena resto itu tidak terlalu besar dan rangkaian seremonial kecil itu dipungkasi dengan mempertemukan Kirman dengan seluruh teman karyawan resto. Kolega yang nanti akan hampir setiap hari ditemuinya. Dan dimulailah hari pertama Kirman sebagai pekerja di tempat itu. Qiraah mulai terdengar dari Masjid At-Taqwa. Baca-bacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan, tanda menuju waktu sholat Jumat. Kirman juga teman-teman karyawan yang lain mulai menyudahi pekerjaannya dan berjalan menuju masjid, menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang senior mendekat dan menyapa Kirman. "Loh, wong Jowo toh mas?" sapanya. Dia seorang laki-laki berambut belah tengah. Tubuhnya tidak lebih tinggi dari Kirman, mungkin 168 cm. Di tangan kanannya berada 1 batang rokok kretek yang terjepit antara jari telunjuk dan jari tengah. Lalu sesekali dihisapnya sembari berjalan. "Iya mas, Mas Agung juga toh? Namanya Agung." Kirman menghafal karena itu nama yang lazim dimiliki oleh orang berdarah Jawa Tengah. "Aku dari Rembang mas. Kalau sampean dari mana mas?" "Saya dari Demak mas." "Lu halah, tonggo dewe." "Deket toh ternyata," sahut Mas Agung terlihat sedikit girang mengetahui Demak adalah tempat asal Kirman. Obrolan-obrolan kecil menghiasi langkah-langkah mereka menuju masjid. Tema yang dibicarakan pun ringan, basa-basi yang umumnya orang-orang lain pun lakukan, seperti doa agar betah di tempat kerja ini. Ya betul sekali. Sudah menikah atau belum? Ini pertanyaan klasik. Ataupun tukar nomor agar hubungan kolega mereka nantinya lebih mudah. Hingga basa-basi itu menjadi serius saat Mas Agung menanyakan tempat tinggal. "Saya ngekos di rumah nomor 264 di Jalan Mawar mas," jawab Kirman. Mendengar itu, mata Mas Agung mendelik terbelalak. "Loh, maksudmu kosan
Milik Pak Badio? Tanya Mas Agung terasa lebih keras kali ini. Iya ya Mas. Kirman memasukkan ekspresi tanya untuk jawaban atas pertanyaan Mas Agung. Satu kalimat tegas meluncur dari lisan Mas Agung. Entah itu perintah, entah itu larangan, entah itu anjuran, tapi Kirman bisa dengan jelas melihat emosi yang dicetak Mas Agung di wajahnya adalah jujur. Emosi yang selaras dengan kalimat, "Jangan pernah memakan apapun yang diberikan oleh Pak Badi." Tahu? Ekspresi Kirman mengkerut. Wajahnya mengernyit, mengeritingkan dahinya. Yang pertama muncul di benaknya adalah ingatan tentang sebungkus nasi sebagai hidangan selamat datang dari Pak Badi. Kenapa memangnya Mas? Mas Agung, tolong bisa dijelaskan. Kenapa Mas? Susul Kirman dengan pertanyaan sudah diprediksi tentunya oleh Mas Agung. Mas Agung membuang punting rokoknya. Dia menghembuskan keluar asap dari hisapan terakhirnya ke samping kiri. Lalu dia menjawab, "Aku dulu pernah tinggal di situ, dan jika kamu sudah melihat sosok seorang pria kurus berpakaian serba hitam yang mencari kepalanya, dia dulu adalah temanku." Di tempat wudhu itu, Kirman mematung, sedang Mas Agung melangkah pergi meninggalkannya ke dalam toilet. Mata Kirman terbuka, tapi yang ada di pikirnya bukan apa yang ada di depannya. Ukiran wujud laki-laki yang mencari kepalanya terlihat semakin jelas di benaknya. Potongan-potongan pengalamannya semakin kembali bermunculan ke permukaan kesadaran. Tentang satu persatu obrolannya dengan laki-laki itu. Tentang suara nafas yang semakin sesak. Tentang sebuah kepala yang jatuh ke lantai. "Kang, ayo Kang, khutbahnya sudah mulai Kang." Pak Marbot Asep lagi-lagi menjadi orang yang menyadarkan Kirman. Sedang Kirman masih mengatur nafas. Pikirannya masih tersandera. Dan Pak Asep tahu benar dengan hanya melihat dari mimik wajah Kirman. "Sudahlah Kang, Gustinya sudah memanggil itu Kang. Apapun masalah Akang, insya Allah akan dijawab nanti Kang. Karena itu sekarang ayo Kang, kita jadi anak baik yang meminta hanya kepada penciptanya." Kata-kata itu layaknya magic. Mungkin banyak orang melihatnya tidak masuk di akal atas kejadian yang menimpa Kirman. Kirman yang butuh ditenangkan dari traumanya malah diajak beribadah. Tapi menurut Kirman yang saat kecil dia sering mengaji, kalimat barusan adalah logis. Manusia yang kecil hanya bisa meminta dan berusaha. Kirman menghirup dan menghembuskan nafas lewat mulutnya. Mencoba merangkul dirinya lagi, dan lalu dia mengambil wudhu, bersolat qobliyah, dan duduk diam mendengarkan khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan